mau angkat pujian, kita mau membawa hidup kita lebih lagi di hadapan Tuhan. Kita mau katakan penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Haleluya. Terima kasih Yesus. Segala
kehidupan kami. Sebab dengan kasih-Mu Tuhan, kami dapat melewati hari-hari kami. Karena dengan kasih-Mu Tuhan, kami merasa diri kami berharga. Terima kasih Tuhan Yesus. Di pagi hari yang indah ini, kami jemaat Hosana telah berkumpul di tempat ini. Satu tujuan kami Bapa, kami mau memuliakan Engkau, kami mau meninggikan Engkau, kami mau menyenangkan Engkau. Karena kami percaya ketika kami bersatu hati dalam pujian kami, maka Engkau ada di tengah-tengah kami dan Engkau bertata di atas pujian kami. Dan di saat kesempatan pagi hari ini Tuhan Yesus, kami menyadari bahwa kehidupan kami Tuhan tidak sempurna di hadapan-Mu, tidak layak di hadapan-Mu. Untuk itu Tuhan kami mohon kepadamu, ampuni atas segala dosa kami, sucikan kami, kuduskan kami di dalam darah-Mu yang kudus, sehingga kami semua berkenan di hadapan-Mu, berkenan memuji Engkau, berkenan mendengarkan firman-Mu, berkenan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap hamba-hamba-Mu yang melayani, baik hamba-Mu pujian, hamba-Mu yang bermain musik, bahkan singer LCD, kami serahkan dan kami letakkan di dalam pimpinan Roh Kudus. Dan setiap kuasa kedegingan, kuasa iblis, kami tolak dan patahkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau bertata di atas pujian kami, maka Roh Kudus-Mu akan bekerja dengan leluasa, dan kami boleh menikmati hadirat-Mu, kami boleh menikmati kebenaran-Mu, sehingga ibadah kami menjadi ibadah yang sejati, ibadah yang berbau harum dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Saatnya kami melanjutkan puji-pujian kami Tuhan, dan kami buka ibadah kami hanya di dalam satu nama yang ajaib, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Kita katakan lagi selamat pagi dan shalom. Haleluya, kita mau katakan hari ini bahwa Tuhan Yesus baik, Engkau baik, sangat baik. Haleluya. Oh
Pagi ini kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau bersorak, kita nyanyikan sorak kemenangan dari Tuhan untuk kita. Haleluya. Saya cukup Bapak Ibu untuk berdiri. Oh,
tak ku bimbang, karena ku tahu pesertaku. Haleluya. Lebih tahu Bapa, pakai kami hamba-Mu menjadi berkat buat anak-anak kami. Hari ini seterusnya penyertaan pemeliharaan indah bagi mereka, dalam nama Yesus. Haleluya. Yesus, haleluya, hanya Yesus penolong yang setia. Tidak dapat kami ungkapkan segala kebaikan Tuhan yang telah kami alami di sepanjang minggu yang telah kami lewati. Kami ada saat ini di tempat ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan mari Bapa, melalui Roh Kudus-Mu, lengkapi sukacita kami dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu berkarya bagi kami, singkapkan rahasia-rahasia firman-Mu atas kami, sehingga hidup kami senantiasa adalah hidup yang berkenan indah bagi Tuhan. Dan saatnya Tuhan, setiap kami siap sedia terima firman-Mu seutuhnya, dan berkati kami hamba-Mu, pakai hamba-Mu sesuai rencana dan kehendak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami terima firman-Mu seutuhnya. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu. Oke, makasih. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Haleluya. Haleluya. Ada orang di bawah? Beri sorak-sorai dong bagi Tuhan. Kenapa? Terlalu banyak masalah? Atau
Tadi malam kurang nyenyak tidurnya. Nyenyak semua ya, puji Tuhan. Dan terlihat dari setiap raut wajah saudara hari ini, wajah-wajah yang memancarkan sukacita dari Tuhan. Amin. Sekalipun tidak bisa dipungkiri ada pergumulan, ada persoalan, ada tantangan, tetapi kita jangan jadikan itu sebagai penghalang untuk kita tidak bisa bersukacita di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati, tidak terlalu banyak awal kata saya pagi hari ini, mengingat waktu terus berjalan. Janji saya dan seperti apa yang saya sudah katakan, bahwa di sepanjang bulan ini, bahkan bisa lebih, saya akan berbicara tentang uang dan segala sesuatu di seputar uang itu. Kenapa? Karena Bapak Ibu, bagi saya sebagai hamba Tuhan, ini sangat penting untuk kita pahami perihal tentang uang terkait dengan kehidupan iman kita di dalam Kristus. Bahkan ada seorang hamba Tuhan, dia meneliti Alkitab, dia menyelidiki Alkitab, dan Bapak Ibu tahu, dia dapatkan ada lebih dari 2000 ayat dalam Alkitab. Lebih dari 2000 ayat dalam Alkitab berbicara tentang uang atau kekayaan. Kalau ada lebih dari 2000 ayat terkait dengan uang atau kekayaan, itu artinya bahwa perihal uang, kekayaan itu satu hal yang penting untuk kita bahas di gereja. Jangan sampai saudara mencari informasi di luar gereja, itu bisa menyesatkan. Oleh sebab itu penting bagi saya untuk saya dapat mengemukakan, menyampaikan materi ini dengan baik sesuai dengan apa yang Alkitab ajarkan. Saya katakan di minggu awal ketika saya memulai materi ini bahwa di dalam tubuh gereja, kalau kita bicara gereja berarti secara oikumene, secara universal, tidak gereja A, B, C, tapi namanya gereja. Itu terdapat atau ada dua kutub yang berbeda, yang satu ekstrim kiri, yang satu ekstrim kanan, di mana ekstrim kiri ini berkata bahwa orang yang berkenan di dalam Tuhan, orang yang pantas dan layak masuk surga adalah mereka yang menderita pikul salib seperti Kristus pikul salib. Dan mereka mengemukakan ayat-ayat pendukung. Sebaliknya, ekstrim kanan berkata bahwa tanda seseorang itu diberkati, disertai Tuhan, doanya dijawab adalah ketika dia hidup makmur di dalam Tuhan. Dan baik ekstrim kiri, ekstrim kanan, semua punya ayat. Semua punya ayat pendukung. Dan saya katakan bahwa bukan salah ayatnya. Ayat firman Tuhan tidak pernah salah dan tidak pernah keliru. Yang salah dan keliru adalah bagaimana kami pembicara ini menyampaikan itu kepada saudara. Dan bagaimana saudara menangkap, menyikapi dan mengaplikasikan. Kalau gereja A yang berfokus kepada penderitaan, maka dia akan menjudge, menghakimi gereja B yang berfokus kepada kemakmuran. Si B itu sesat. Demikian si B, si A itu sesat. Yang mengakibatkan, yang bingung sendiri saudara jadi jemaat.
Maka dari itu saya coba untuk menyampaikan seperti apa yang Alkitab katakan. Tidak berdiri di ekstrim kiri, tidak berdiri di ekstrim kanan. Tapi saya coba untuk menyampaikan seproporsional mungkin seperti apa yang Alkitab katakan. Nah, ini minggu yang ketiga. Saya mau berbicara tentang mamon, Bapak Ibu. Ada yang pernah dengar kata ini? Ada yang pernah dengar kata ini? Coba angkat tangan yang pernah dengar, atau yang baru sekarang dengar. Coba angkat tangan. Oh, semua pernah dengar. Saudara tahu apa arti mamon? Bapak Ibu, ini penting bagi kita hari ini untuk kita dapat memahami ini, karena ini akan terkait dengan pertumbuhan iman kita, kekristenan kita. Bapak Ibu, tadi saya katakan bahwa ada banyak Alkitab, di dalam Alkitab ada banyak ayat, 2000 lebih ayat yang berbicara tentang uang atau harta. Bahkan sepertiga dari perumpamaan Tuhan Yesus itu berbicara tentang harta dan uang. Kalau saudara nggak percaya, selidiki sendiri. Sepertiga dari perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan itu berbicara tentang kekayaan atau harta. Itu artinya apa, Bapak Ibu? Penting untuk kita bahas. Penting untuk saudara dan saya ketahui. Karena bagi setiap kita yang hidup di akhir zaman ini, perhatikan Bapak Ibu, tidak mudah kita mempertahankan iman. Tidak mudah kita hidup di era yang semakin jahat ini dengan mempertahankan iman yang murni, dengan berbagai macam pengajaran-pengajaran yang menyesatkan di luar sana. Kalau kita tidak jeli, tidak teliti memperhatikan, maka kita akan bisa terbawa dengan pengajaran-pengajaran yang tidak alkitabiah. Nah, Bapak Ibu, ketika kita berbicara uang, kekayaan, banyak orang Kristen bergumul di era itu, di area itu. Karena siapa sih yang tidak butuh uang? Siapa yang tidak perlu uang? Setiap kita perlu yang namanya uang, butuh yang namanya uang, untuk supaya roda kehidupan ini bisa berjalan dengan baik. Usaha saudara tidak akan mungkin bisa berjalan dengan baik tanpa didukung dengan keuangan. Pelayanan juga di sini tidak mungkin bisa berjalan baik jika tidak didukung dengan keuangan yang benar dan baik. Tidak ada suatu pelayanan yang bisa berjalan sendiri tanpa ada manajemen keuangan yang baik. Maka dari itu, persoalan tentang uang ini begitu kompleks terjadi di banyak kehidupan orang Kristen. Banyak kehidupan orang Kristen. Bahkan tidak sedikit hal-hal yang terjadi yang mengakibatkan kerugian di berbagai macam sektor itu diakibatkan oleh uang. Maka dari itu Bapak Ibu, saya coba untuk menyampaikan hal yang penting ini bagi kita, untuk kita bisa camkan dan kita bisa mengerti, dan supaya kita bisa mengaplikasikan setiap kebenaran firman Tuhan seperti yang Tuhan inginkan, dan dapat mengelola keuangan harta yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kita. Nah, saya mau baca dulu ayat-ayat firman Tuhan. Agak panjang Bapak Ibu ya, tetapi ada lebih baik saya baca lengkap daripada saudara hanya nangkap sepotong-sepotong. Nanti saudara juga akan bingung untuk memahami firman Tuhan. Lukas pasal 16. Lukas pasal 16. Saya mulai dari ayatnya yang pertama. Ini perumpamaan yang Yesus sampaikan kepada murid-murid. Demikian firman Tuhan. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya.
Bapak Ibu, saya minta Robin coba bisa maju ke depan. Sama siapa bro? Siapa? Kacamata. Maju ke depan, di belakangnya Om Iwan. Iya, maju ke depan. Tenang, saya mau kasih hadiah buat kalian. Nah, saya minta tolong Om Iwan karena memang sudah di depan. Mari Om Iwan, maju ke depan Om Iwan. Saudara perhatikan, saya mau bawa satu ilustrasi drama singkat. Saudara perhatikan, ayat pertama. Dan Yesus berkata, umpama saya ini Tuhan Yesus, karena saya lagi di atas. Tuhan Yesus berkata begini, ada seorang kaya. Saudara pilih siapa di antara tiga ini mewakili orang kaya? Om Iwan. Om Iwan orang kaya. Ada seorang kaya mempunyai seorang bendahara. Siapa bendahara? Siapa? Rian. Om Iwan punya bendahara Rian. Oke. Kepadanya disampaikan tuduhan. Nah, Robin ini yang menyampaikan berita ke Om Iwan. Bin, kau dekati Om Iwan. Bisik Om Iwan. Om Iwan pu bendahara tuh menghambur-hamburkan Om Iwan punya harta benda. Pergi ngomong. Nah. Lalu ayat 2. Om Iwan memanggil bendahara itu dan berkata kepada bendahara itu, apakah yang telah kudengar tentang engkau? Om Iwan ngomong, betul kalian apa yang Robin ngomong? Kira-kira seperti itu ayat 1 dan ayat 2. Silakan duduk, saya akan lanjutkan. Duduk dulu. Supaya saudara punya visual, punya gambaran bahwa inilah fragmen yang Tuhan Yesus sedang tunjukkan. Saya lanjut ya Bapak Ibu. Lalu si bendahara ini, si orang kaya ini memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Ayat 3. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis apa saudara? Aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Ketika si bendahara ini dapat berita teguran dari orang kaya ini, yang mana bendahara ini yakin dan tahu bahwa dia pasti akan dipecat, maka mulai muncul ide dalam kehidupan bendahara ini. Bendahara ini mulai menyusun, mempersiapkan apa yang harus dia lakukan. Saudara perhatikan ayat 5. Lalu si bendahara ini memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapa hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga 50 tempayan. Apa yang saudara tangkap dari kelakuan bendahara ini? Benar atau tidak? Tidak benar, ya kan? Lanjut ayat 7. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Kata orang, inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain 80 pikul. Jadi dikurangi dari semestinya apa yang harus dibayar. Sama bendahara ini disiasatin. Yang 100 tadi dikurangi 50, orang yang pertama, orang yang kedua 100 dikurangi lagi, sehingga semua diberikan keringanan untuk membayar. Seandainya kita ada hutang di Bank BNI atau Bank BRI, ada pengurangan beban seperti itu, betapa bersyukurnya kita. Ya Bu Hesti? Ya Pak Ul? Ya, bersyukur kita hari ini.
Lalu lanjut. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia, perhatikan, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Kita dengan anak-anak dunia dan anak-anak terang. Jadi jangan sekali-sekali berlomba-lomba dengan anak-anak dunia. Saudara pasti kalah. Kenapa kalah? Karena kita mau hidup benar. Mereka mau tabrak lurus aja tidak masalah. Mereka mau lari tabrak palang rintang, halang rintang, tidak masalah. Yang penting sampai finish. Nah kita harus berlari ketika ada rintangan, kita mesti lompat. Makan waktu, makan tenaga. Sedangkan anak-anak dunia, mereka lurus-lurus aja, mau ada tantangan, mau ada tidak, mereka lurus, yang penting sampai finish. Kita tidak, harus ikuti aturan main yang Tuhan tetapkan. Lanjut, ayat 8, saudara perhatikan. Ada banyak orang yang bertanya, Om, bendahara ini sudah melakukan hal yang tidak benar, kok dipuji? Ya kan? Ayat ini berkata, lalu Tuhan itu, Tuhan di sini siapa? Merepresentasikan Tuhan Yesus. Lah, Tuhan Yesus memuji bendahara ini. Kenapa bisa begitu? Mestinya kata-kata pujian di sini lebih kepada kata-kata pujian yang menyindir. Begini. Lihat, itu bendahara hebat dia. Dia bisa bikin 1-0 sama saya. Kira-kira begitu. Memuji dengan kata-kata sindiran. Nah, itu yang dilakukan oleh tuan orang kaya ini. Nah, kita lanjut dulu Bapak Ibu. Saya tidak akan berhenti di sini karena itu bukan pokok yang ingin saya sampaikan. Ayat 9. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam saudara tahu kemah abadi ini apa? Tabernakel Allah. Kalau dalam teks internasional version bahasa Inggris international version itu pakai kata tabernakel. Nah, saudara, betapa luar biasa, nanti kita akan bahas. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Ayat 13, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang lain, yang seorang, dan yang mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Bapak Ibu, saya sampai di situ dulu. Minggu ke depan kita akan kupas ayat-ayat ini, topik ini secara ayat per ayat. Tetapi untuk kali ini saya mau fokus dulu kepada mamon. Maka dari itu saya katakan, bisa jadi topik uang ini tidak cukup hanya 1 bulan saya bicara. Bisa jadi 3 bulan. Saudara setuju 3 bulan? Saudara mau tidak saya bicara ini 3 bulan lamanya? Kenapa saudara tidak berani ngomong iya? Setuju. Om Joko sendiri yang setuju. Jadi Bapak Ibu, Om Joko mewakili kita semua. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mamon. Bapak Ibu, mamon. Ada yang indah yang perlu saudara dan saya ketahui. Kalau kita berbicara mamon, ada 2 hal yang perlu saya kemukakan awal ini. Mamon harus kita pahami dari 2 hal. Yang pertama dari pandangan umum, perspektif umum. Apa itu mamon? Mamon dalam perspektif umum atau pandangan umum, mamon ini merujuk kepada salah satu dewa. Salah satu dewa yang disembah oleh orang Yunani. Mamon ini dewa apa? Dewa kekayaan, dewa kemakmuran.
Maka dari itu, kalau saudara perhatikan tadi ayatnya yang ke-13, Yesus katakan tidak bisa kita mengabdi kepada dua Tuhan. Karena Yesus sedang berbicara hari itu juga kepada orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, ada orang-orang juga Yunani di situ. Yesus mengambil pendekatan ini karena mereka mengerti apa itu mamon. Mereka ngerti sekali ketika Yesus berbicara tentang mamon. Jadi dalam perspektif umum, pandangan umum, mamon ini merujuk kepada salah satu dewa sesembahan dari orang Yunani. Dewa apa itu? Dewa kemakmuran, dewa kekayaan. Itu dari perspektif umum. Nah, mamon sendiri dari perspektif umum ini memiliki makna begini, pengertian begini: mencari keuntungan secara tidak benar. Mencari keuntungan secara tidak benar. Mamon memiliki arti dari perspektif umum serakah. Kenapa mencari keuntungan secara tidak benar? Karena orang yang memperhambakan diri menyembah dewa mamon, maka harta yang dia peroleh tentu adalah harta yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Harta yang diperoleh dengan cara yang tidak benar. Orang yang memperoleh harta dengan secara tidak benar, akan ada sifat dalam orang tersebut serakah. Dia akan menghalalkan segala cara untuk mencapai atau memperoleh mamon itu. Mamon juga dari perspektif umum memiliki arti kekayaan duniawi yang menguasai seseorang dibandingkan penyembahannya kepada Allah. Itu mamon. Jadi dari perspektif umum, Yesus berbicara kepada banyak orang dan banyak orang itu ngerti mamon itu apa. Nah, saya mau bawa saudara juga untuk memahami mamon dari perspektif kebenaran firman Tuhan. Mamon dari teks Yunani itu menggunakan kata mamonas yang artinya ini dia. Satu, kekayaan. Mamonas memiliki makna yang pertama adalah kekayaan. Kalau kita bicara kekayaan, apa saja itu? Ada banyak. Mamon yang kedua memiliki makna begini Bapak Ibu. Harta benda. Harta benda. Harta benda berupa apa aja? Banyak. Yang berikut, mamon atau mamonas memiliki arti begini Bapak Ibu. Yang ketiga, sumber daya dalam diri seseorang. Sumber daya dalam diri seseorang. Nah, di sini menarik kita perhatikan. Mamon ternyata tidak hanya berbicara tentang kekayaan atau uang atau harta benda. Nah, kebanyakan orang Kristen hanya sampai di sini. Dua hal ini, kekayaan, harta benda. Uang, mobil, tanah, apartemen, kebun, kolam ikan, kolam bandeng, segala sesuatu yang menjadi harta kita. Helikopter, kapal pesiar, bagi yang punya. Itu semua harta benda atau kekayaan. Nah, yang jarang diperhatikan, yang meleset dari perhatian banyak orang percaya, orang Kristen tentang mamon adalah sumber daya dalam diri kita. Sumber daya itu ternyata juga masuk di dalam mamon. Apa itu sumber daya? Apa saja itu sumber daya? Keahlian kita. Jasa, karena kita punya keahlian maka kita akan menawarkan jasa. Saudara punya keahlian di bidang apa? Bengkel misalnya. Saudara punya keahlian untuk memperbaiki kendaraan.
Saudara menawarkan jasa. Dan ketika saudara punya keahlian ini dan saudara tidak menggunakan itu sebagai alat untuk mengikatkan diri dengan Tuhan, maka keahlian yang kita miliki bisa menjadi suatu kebanggaan dalam hidup kita. Karena kita lebih dari orang lain, maka sifat sombong itu bisa-bisa muncul dalam hidup kita. Benar enggak? Ya. Saudara punya keahlian main musik, keahlian nyanyi, keahlian segala sesuatu, sumber daya itu. Dan itu perlu waspada, hati-hati ketika ada kelebihan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, yang bisa menghasilkan keuntungan dalam hidup kita, sedangkan orang lain tidak memiliki itu. Hati-hati, kita bisa jadikan sumber daya dalam hidup kita itu sebagai mamon, di mana kita melakukan itu atau sumber daya yang kita miliki tertuju hanya untuk kepuasan pribadi, lepas pribadi. Ini hati-hati. Sumber daya bisa juga dalam hal apa? Kekuasaan, power yang dimiliki seseorang. Saya punya kuasa enggak di sini sebagai gembala? Punya. Itu pun hati-hati. Hati-hati. Saudara membawahi, memimpin beberapa kelompok orang, saudara sebagai pemimpin, hati-hati. Jangan semena-mena melakukan segala sesuatu di luar aturan yang mungkin ada di dalam lingkup pekerjaanmu. Nah, banyak orang Kristen di luar sana tidak menyadari ini, sehingga mereka tabrak segala sesuatu. Mau korupsi kek, mau apa kek, karena dia punya kekuasaan, dia tabrak lurus. Hati-hati. Jadi kalau kita bicara mamon, jangan kita sempitkan hanya kepada uang atau harta benda, tetapi resources apa? Sumber daya yang ada dalam kehidupan kita. Itu perlu kita perhatikan. Nah, jadi saya bisa katakan bahwa kalau kita berbicara tentang kekayaan harta benda, itu dua hal, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Yang kelihatan adalah apa yang kita punya, yang kita bisa pegang, kita bisa rasa. Sedangkan yang tidak kelihatan adalah sumber daya tadi. Nah, ini juga semua bisa menjadi mamon jika apa yang kita punya, apa yang kita miliki, kita lakukan demi untuk kepuasan jasmani kita. Kita lupa bahwa mamon ini hanyalah alat untuk yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, untuk kita dapat mengikatkan diri kita dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ini penting untuk kita pahami, agar supaya ketika Tuhan percayakan mamon dalam hidup kita, kita bisa mempergunakan itu sebagai alat yang Tuhan berikan dalam hidup kita, untuk kita dapat bawa hidup kita semakin indah dan berkenan di hadapan Tuhan. Saudara perhatikan ayatnya yang ke-9. Nah, saya lompat naik ke ayat 9. Saudara perhatikan. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon. Jangan potong-potong nih ayat. Ada orang Kristen ngomong, kan Alkitab bilang, ikatlah persahabatan dengan mamon. Nah, dia hilangkan kata menggunakan. Itu kan tidak benar namanya. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu dapat diterima di dalam tabernakel Allah, kemah abadi Allah. Yang persoalannya begini, kenapa Alkitab katakan mamon itu tidak jujur? Iya kan? Kenapa mamon itu tidak jujur? Ilustrasi sederhananya begini. Saudara punya karyawan. Saudara temukan bahwa karyawan ini tidak jujur. Apakah saudara masih mempercayakan sesuatu dalam hidupnya? Otomatis enggak. Amin. Otomatis enggak.
Lah masa kita tetap mempercayakan suatu hal yang penting yang mana kita sudah tahu bahwa orang ini tidak jujur? Otomatis kita tidak akan percayakan sesuatu kepada orang yang tidak jujur. Nah, Alkitab katakan Mamon itu nggak jujur. Apa yang saya mau bawa kita paham? Kalau Alkitab sudah katakan Mamon itu tidak jujur, kenapa kita harus bersandar kepada Mamon? Kenapa kita harus meletakkan pengharapan kita kepada Mamon? Kalau Alkitab jauh-jauh hari sudah memberikan warning, perhatian, peringatan bagi kita bahwa Mamon pada hakikatnya tidak jujur. Nah, tidak sedikit orang Kristen di luar sana yang meletakkan hidupnya, segala sesuatu kepada Mamon. Ada bahasa di luar sana, "Om, saya sudah punya segala sesuatu, saya tenang sekarang." Tidak, siapa bilang? Nanti minggu depan kita akan bahas lebih panjang lebar dari ayat per ayat tentang Mamon atau uang atau kekayaan. Tapi hari ini saya mau katakan Mamon itu tidak jujur. Nah, kalau Alkitab Yesus sendiri sudah ngomong Mamon tidak jujur, maka yang harus kita garis bawahi, jangan meletakkan hidup kita sepenuhnya kepada Mamon, karena dia nggak jujur. Bahkan sangat disayangkan jika ada orang yang meletakkan segala perkara di atas Mamon. Saudara nanti akan menyesal dan rugi sendiri. Kenapa? Karena Alkitab katakan tadi, "Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan menggunakan Mamon yang tidak jujur, supaya jika Mamon itu tidak dapat menolong." Artinya apa Bapak Ibu? Ada waktu, ada suatu saat Mamon yang kita miliki tidak sanggup menolong setiap kita. Kalau dalam bahasa Inggris versi American Standard, kata tidak dapat menolong, dia pakai kata tidak dapat, supaya Mamon itu tidak bisa, failed apa bahasa Inggris, gagal. Mamon satu kali saat akan gagal menolong kita, akan gagal menolong setiap kita. Maka dari itu kita nggak bisa meletakkan, jangan menaruh pengharapan hidup kita kepada Mamon. Artinya apa? Mamon tidak bisa dijadikan pegangan, tidak bisa. Mamon tidak bisa dijadikan sandaran, tidak bisa. Ada satu waktu, ada satu saat Mamon ini akan gagal menolong kita, tidak bisa kita andalkan. Contoh misal, kenapa Mamon itu tidak jujur? Saudara, dengan uang harta yang kita miliki, kita dapat membeli apa saja. Semua yang kita inginkan mungkin kita bisa beli, asal kita punya, kita mampu membeli. Kita mampu membeli sebuah rumah yang besar misalnya, dengan angan-angan, dengan mimpi, kalau saya sudah punya rumah yang besar, dengan segala sesuatu ada dalam rumah itu tersedia, maka saya pasti damai. Tidak. Saudara bisa punya rumah yang besar dengan segala perlengkapan yang mewah di dalamnya, tapi kalau soal damai sejahtera hanya ada di dalam Tuhan. Dunia tidak bisa memberikan itu. Saudara punya uang banyak, kekayaan banyak, saudara bisa membeli obat yang paling mahal dan paling manjur untuk mengobati sakit kita. Bisa. Saudara bisa datang ke rumah sakit yang paling mewah, paling lux, dokternya paling pinter untuk bisa mengobati sakit kita. Bisa dengan uang? Bisa. Saudara bisa bahkan mungkin mendatangkan dokter pribadi untuk merawat saudara dan saya di rumah. Bisa. Tapi saya mau katakan, kesehatan tidak bisa dibeli dengan uang. Kesehatan hanya akan terjadi jika kita benar-benar bisa menjaga hidup ini dengan baik adanya.
Banyak kasus terjadi di luar sana. Yang memiliki segala sesuatu. Saya sendiri pernah mengalami itu. Saya jadi saksi, bapak mama saksi di suatu pernikahan di Surabaya sebelum saya datang ke sini, jauh sebelum saya datang ke sini. Kedua kekasih ini menikah di salah satu gereja yang maju di Surabaya. Kami jadi saksi. Setelah menikah, ini dua orang ini baik perempuan maupun laki-laki punya orang tua yang berada, punya perusahaan. Yang satu punya perusahaan sepatu, mereknya terkenal. Nanti saudara mungkin tanya, oh mereknya apa? Nanti setelah ini saya kasih tahu, setelah ibadah ini. Si perempuan juga punya orang tua yang tidak kalah tajir. Saya dengan ibu gembala jadi saksi, kami menandatangani surat nikah mereka. Setahun, 2 tahun, 3 tahun perjalanan rumah tangga, nothing, tidak ada masalah, berjalan lurus semua, berjalan baik semua. Tapi seperti cerita di sinetron-sinetron, beberapa tahun kemudian muncul masalah. Awalnya bisa diatasi, muncul lagi masalah, kemudian masih bisa diatasi. Ketiga yang kami dengar, suami istri ini harus pisah satu dengan yang lain. Pertanyaannya, apakah mereka kekurangan dalam finansial? No. Tetapi sekali lagi, kekayaan, uang tidak bisa menjamin seseorang itu hidup bahagia. Kalau seandainya kebahagiaan itu bisa dijamin atau bisa kita beli dengan uang, maka kita yang tidak punya uang tidak kebahagiaan bahagia dalam hidup kita. Karena pasti diborong semua sama orang-orang yang berduit di luar sana. Kita nggak kebahagiaan. Tapi betapa luar biasa Tuhan. Tuhan katakan, dunia tidak dapat memberikan damai sejahtera, tetapi di dalam aku damai sejahtera itu kekal adanya. Jadi ada banyak hal yang bisa diperoleh dengan uang, tapi ada juga banyak hal yang tidak bisa diraih dengan uang. Maka dari itu sangat disayangkan jika kita meletakkan atau menjadikan mamon, harta kekayaan sebagai sandaran utama dalam kehidupan kita. Tidak bisa. Tidak bisa. Ada hal-hal bagian dalam kehidupan kita dapat kita miliki, dapat kita raih, di mana kita harus punya uang. Tapi ada bagian-bagian tertentu di mana uang tidak mampu untuk meraih atau mendatangkan hal-hal yang luar biasa tadi. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, Pengkhotbah katakan begini. Pengkhotbah pasal 6 ayat 1 dan ayat 2. Apa Alkitab katakan di sana? Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari, yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan sesuatu yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Saudara memiliki segala sesuatu, tapi tidak diberi karunia oleh Tuhan untuk menikmati. Kan sayang. Itu sebabnya sangat penting buat saya ingatkan bagi kita. Ketika berdoa, jangan lupa bilang sama Tuhan, Tuhan, kasih aku karunia untuk menikmati dong. Minta supaya setiap hasil kerja keringat kita tidak sia-sia. Tapi tentu ada catatan-catatan penting juga yang perlu kita perhatikan. Dan catatan penting ini nanti saya kemukakan minggu depan, tentang bagaimana antara saudara dan saya, dan uang dan Tuhan. Kita akan bahas itu lebih dalam. Tapi saya mau kembali ke Mamon. Bapak Ibu perhatikan, Alkitab katakan begini tentang Mamon. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam
perkara besar. Nah, saudara perhatikan Alkitab katakan ini. Ada perkara kecil, saya singkat ya, perkara kecil, ada perkara besar. Kita lihat. Ada paralel di situ. Ayatnya yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia dalam perkara, ia juga setia dalam perkara kecil. Perhatikan. Harus kita sadari bahwa ada perkara besar, ada perkara kecil, ada perkara besar. Nah, lanjut ayatnya. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia juga tidak benar dalam perkara-perkara besar. Lanjut. Ayat 11. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur. Nah, saudara lihat paralel yang Yesus buat. Perkara kecil, di bawahnya Yesus katakan perkara kecil itu adalah apa? Mamon yang tidak jujur. Tidak jujur. Iya kan? Perkara kecil adalah mamon, yang mana mamon ini tidak jujur. Lanjut. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapa yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jadi ternyata perkara kecil adalah mamon yang tidak jujur. Perkara besar, Yesus katakan, kalau kita tidak setia terhadap mamon, maka siapa yang akan mempercayakan harta yang sesungguhnya? Jadi harta yang sesungguhnya itu ada di sini. Harta yang sesungguhnya. Ternyata hal besar, perkara besar adalah harta yang sesungguhnya, bukan hal mamon, Bapak Ibu. Nanti kita akan lihat hal yang menarik setelah ini. Lanjut dulu. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, ternyata perkara kecil itu mamon, dan mamon ini ternyata adalah harta orang lain. Orang lain. Iya kan? Lanjut. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapa yang akan menyerahkan hartamu sendiri? Jadi ternyata perkara besar ini harta kita sendiri. Harta kita sendiri. Perkara besar adalah harta yang sesungguhnya. Perkara besar adalah harta kita sendiri. Mamon, perkara kecil adalah mamon. Dan mamon bukan harta kita atau harta orang lain. Nah, Bapak Ibu, ini menarik untuk kita bahas. Saudara perhatikan yang Yesus ajarkan. Jadi betapa sangat disayangkan jika kita orang Kristen dalam kehidupan kita hanya terputar di sini. Ini bukan suatu perkara yang besar. Artinya bahwa mamon itu perkara kecil. Mamon bukan harta kita, tapi harta orang lain. Orang lain di sini siapa? Orang lain di sini siapa? Tuhan sendiri yang punya harta itu, yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Yang mana mamon dikaitkan dalam kehidupan kita, kita hanya punya bagian untuk mengelola mamon. Karena mamon ini adalah dipercayakan oleh Tuhan dalam hidup kita, bukan harta kita yang sesungguhnya. Kenapa bukan harta kita yang sesungguhnya? Karena satu kali saat kita akan meninggalkan dunia ini. Seorang hamba Tuhan pernah katakan begini, yang perlu kita pahami tentang uang, dia katakan begini, satu kali saat uang akan meninggalkan kita, dan satu kali saat kalau bukan uang yang meninggalkan kita, maka kita yang akan meninggalkan uang. Nah, kalau kita hanya berpatokan di sini, Bapak Ibu, pertama,
Mamon bukan perkara besar, tapi perkara kecil. Mamon adalah harta yang tidak jujur. Mamon bukan harta kita atau bukan berkat kita. Itu hal yang dipercayakan oleh Tuhan dalam hidup kita. Nah, sedangkan harta kita terkait perkara besar, harta kita yang sesungguhnya adalah yang di sorga. Apa itu? Mahkota. Mahkota. Ada 7 mahkota. Harta kita yang sesungguhnya siapa? Yesus Kristus. Harta kita yang sesungguhnya. Harta kita yang sesungguhnya itu apa? Langit baru, bumi baru. Harta kita yang sesungguhnya apa? Roh Kudus yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Itu harta yang sesungguhnya. Jadi yang harus kita pahami, saudara bisa melihat paralel yang Yesus ajarkan dalam kehidupan kita. Mamon bukan perkara besar, tapi perkara kecil. Mamon bukan harta kita, tapi harta orang lain. Di mana mamon ini hanya akan menjadi bagian kita selama kita ada di dunia ini. Setelah kita selesai hidup di dunia ini, maka mamon, harta kekayaan yang kita peroleh, beralih tangan. Bisa kepada anak kita, bisa juga kepada orang lain. Jadi kalau kita hanya menekankan hal ini dalam kehidupan kekristenan kita, mati-matian mengejar ini dan mengabaikan hal yang ini, betapa ruginya kita hari ini. Sangat rugi kita hari ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita jangan menempatkan mamon di atas segala-galanya. Jangan kita jadikan mamon sebagai sandaran hidup kita. Karena itu akan sangat merugikan setiap kita. Akan sangat merugikan setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Ada hal-hal yang perlu saudara dan saya pahami tentang hal buruk ketika kita menjadikan mamon ini menjadi sandaran hidup kita. Ketika mamon kita jadikan hal yang utama dalam setiap kehidupan kita. Sebab begini Bapak Ibu, kalau kita tidak memahami ini secara baik dan benar, saudara lihat banyak kasus di luar sana. Karena uang, karena harta, Alkitab katakan karena memburu uang, beberapa dari orang-orang Kristen yang ada di Korintus jatuh di dalam dosa. Karena memburu uang, karena cinta uang. Perhatikan, yang masalah bukan uangnya. Yang masalah bukan uangnya Bapak Ibu. Saudara miliki uang yang banyak tidak salah. Siapa bilang salah? Saudara punya harta kekayaan yang berlimpah, tidak salah. Yang salah adalah sikap hati. Itu yang perlu kita jaga baik-baik. Itu yang perlu kita waspadai. Karena dengan memburu uang, Paulus katakan, beberapa orang jatuh di dalam dosa. Saudara perhatikan, banyak kasus di luar ada orang yang nekat mengorbankan orang lain hanya karena uang. Dia nggak mau peduli mau saudara kandung kek, mau saudara sepupu kek, dia nggak peduli. Kenapa? Karena ada sifat memburu uang, cinta akan uang. Nah, ini yang perlu kita koreksi baik-baik dalam diri kita. Sekali lagi, uang tidak salah, harta benda tidak salah, dia benda mati. Dia benda mati. Tapi yang perlu jadi catatan dalam hidup kita adalah sikap kita. Jangan sampai kita memiliki sikap hati yang salah, tanpa kita sadar kita terjebak di dalam cinta akan uang. Nah, kalau sudah ada kata cinta, saudara, saya ilustrasikan begini. Saya pernah kok ngomong ini di sini. Saya pernah jatuh cinta sama ibu gembala. Mau tantangan apapun, saya maju. Mau dibilang kayak papanya ibu gembala di kampung kami itu terkenal dengan orang yang paling galak. Waduh, kalau dia sudah teriak, marah, tidak ada yang berani dekat. Tapi saya nggak mau tahu karena cinta menguasai hati dan pikiran saya. Saya masuk memberanikan diri walaupun sudah siap langkah 1000 untuk lari balik.
tapi saya memberanikan diri karena cinta. Demikian dengan kita. Kalau kita sudah menempatkan cinta kita kepada uang, maka kita dapat menghalalkan segala cara untuk meraih uang itu. Saudara perhatikan di pasar sana, banyak orang yang karena cinta uang, memburu uang, dia main tipu-tipu dengan timbangan. Nah, ini kan tidak benar. Kami pernah alami berapa kali ditimbang di pasar sekilo, sampai sini kurang. Nanti minggu depan saya akan bahas ada dampak buruk ketika kita melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Curang dalam timbangan, curang dalam ukuran, curang dalam eva kalau teks Alkitabnya. Nah, dengan memburu uang, orang nekat melakukan segala sesuatu. Dengan memburu uang, orang dapat menghalalkan segala sesuatu. Korupsilah, bunuh orang lah demi uang. Ini semua hal yang terjadi di luar. Ada tidak segan-segan, ada beberapa orang juga di luar sana rela jual harkat dan martabat demi uang. Jual diri demi uang. Jangan saudara pikir yang jual diri hanya perempuan, laki-laki juga berani jual diri demi uang. Dan itu terjadi di sekitar kita. Bahkan yang lebih parahnya lagi, jual iman, sangkal iman demi uang. Iya kan? Banyak terjadi. Bahkan rela menjual jiwanya kepada setan demi kekayaan. Di Jawa banyak terjadi begitu. Di Gunung Kawi, mereka datang ke Gunung Kawi cari dukun yang paling hebat untuk supaya dapat jimat dan lain sebagainya. Dan rata-rata jimat yang diperlukan dicari oleh orang, jimat yang diburu adalah jimat kekayaan, supaya laris jualannya, laris tokonya, makmur hidup rumah tangganya. Dan itu banyak terjadi. Dan bukan hanya orang yang tidak tahu Tuhan yang melakukan tindakan ini, orang Kristen pun melakukan hal-hal ini. Jual jiwanya kepada iblis untuk meraih kekayaan. Nah, itu bahayanya kalau kita hanya memiliki fokus di sini. Betapa menjebaknya mamon itu dalam kehidupan kita. Mamon itu tidak jujur dia, Bapak Ibu. Dia bisa menjebak setiap kita. Bahkan ada yang ngomong begini, pesan sama anak-anaknya. Nah, mau anak laki-laki kayak anak perempuan, nanti kalau mau kawin, mau nikah, cari yang kaya ya. Ini yang mau kawin anaknya apa mamanya sih? Ini yang butuh harta anaknya apa mamanya? Om, supaya anak kita kan nanti ke depan bisa bahagia. No. Orang Kristen jangan punya pola pikir begitu. Nanti dengan bahasa-bahasa seperti itu bisa mengakibatkan anak kita itu apa? Kita tekan. Yang lebih bahayanya lagi, nah kalau mau nikah cari yang kaya, nggak apa-apa, biar dia seiman atau tidak. Nah ini repot, lebih repot lagi. Biar katanya Mahmud, yang penting soge nggak popo. Wah ini nggak bisa Bapak Ibu. Biar katanya Maisaroh, yang penting dia soge nggak apa-apa. Nggak bisa kita. Jadi Bapak Ibu yang belum nikah hari ini, siapa? Kalau ada orang tua kita yang pesan seperti itu, jangan. Tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, hal-hal yang indah yang perlu kita perhatikan hari ini terkait dengan mamon. Mamon itu bukanlah harta yang sesungguhnya. Mamon itu adalah hal yang tidak jujur. Sedangkan yang harus kita pergumulkan, yang harus kita raih adalah harta kita yang sesungguhnya. Karena harta kita yang sesungguhnya itu adalah harta yang tersimpan di surga. Nah, sedangkan selama kita ada di dunia, jika Tuhan percayakan hal-hal ini dalam hidup kita,
Ini bertujuan sebagai alat. Jadikan mamon itu sebagai alat. Alat untuk apa? Untuk supaya kita mendekatkan diri kita dengan Tuhan, bersahabat dengan Tuhan. Itu alat yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Makanya saya katakan, saudara yang dipercayakan Tuhan itu lebih berpotensi besar untuk saudara dapat mengikatkan dirimu dengan Tuhan begitu hebat dan begitu luar biasa. Jadi jangan kita salah memandang hal ini. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang uang di dalam kebenaran firman Tuhan, itu berbicara tentang pola pikir, mindset kita, cara kita menyikapi uang itu, cara kita mengelola uang itu. Minggu lalu saya katakan, uang, harta atau mamon akan menjadi hamba yang sangat baik kalau kita menjadikan uang itu sebagai hamba. Tapi kalau kita jadikan mamon itu sebagai tuan, maka dia akan menjadi tuan yang sangat bengis dalam kehidupan kita, tuan yang sangat jahat dalam kehidupan kita. Jadi kembali Bapak Ibu, kalau kita bicara uang dalam firman Tuhan, itu berbicara tentang sikap hati dan cara pandang kita. Bagaimana kita memiliki pandangan tentang uang? Bagaimana sikap hati kita mengelola berkat-berkat Tuhan? Sekali lagi, saudara punya uang yang banyak tidaklah salah. Tidak salah. Saudara memiliki harta kekayaan yang melimpah, tidak salah. Saudara kerja keras untuk dapat uang, tidak salah. Tetapi bagaimana sikap hati kita menjadi bendahara-bendaharanya Tuhan dalam mengelola segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Ini yang perlu kita tanamkan dalam benak kita, dalam pikiran kita. Nah, saya contohkan minggu kemarin. Kalau saya juga secara pribadi yang punya wewenang di sini sebagai gembala, tidak memiliki pemahaman-pemahaman seperti ini, dan tidak berani bercakap-cakap tentang ini, tidak berani memberitakan tentang ini, bisa jadi saya bisa satu kali saat terjebak dengan mamon. Bisa jadi, bisa saja, bisa jadi. Karena iblis itu licik Bapak Ibu. Bagaimana supaya saya bisa berjaga-jaga dengan iman saya, berjaga-jaga dengan motivasi pelayanan saya, harus berani menyampaikan ini kepada jemaat, agar supaya apa? Ada yang mengontrol saya di bawah. Om kan ngomong, kalau begini-begini salah, kenapa Om lakukan ini? Iya kan? Saudara sebagai kelompok yang mengontrol saya. Nah, kalau saya tidak menyampaikan firman Tuhan yang benar kepada saya, dan ketika saya melakukan penyelewengan di sini, saudara klaim saya atau koreksi saya balik koreksi dengan ayat, saudara tidak bisa jawab, salah saudara sendiri. Salah saudara sendiri. Tapi ketika saudara punya dasar firman Tuhan yang saya sudah sampaikan, saya kemudian ketika hari-hari ke depan terdapat kecurangan menurut saudara perihal mamon, saudara ingatkan, Om bilang kan di ayat ini nggak boleh begini, harus begini. Kenapa Om melanggar? Nah, inilah indahnya kalau seorang hamba Tuhan bisa berani menyampaikan ini secara benar, proporsional, apa adanya. Nanti kita bicara soal persembahan, kita bicara soal persepuluhan. Bulan depan kayaknya tidak cukup kalau hanya sebulan. Kita akan berbicara rangkum, saya akan selesaikan materi ini agar supaya kita semua memiliki cara pandang yang benar tentang bagaimana kita menjadi bendahara-bendaharanya Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, camkan firman Tuhan hari ini, camkan, persoalkan dalam diri kita masing-masing. Saya juga setiap saat mempersoalkan ini dalam pribadi saya. Apakah saya sudah benar dalam mengelola keuangan? Apakah saya sudah sesuai dengan apa yang Alkitab katakan? Atau masih ada bagian-bagian yang perlu saya benahi? Dan itu harus kita benahi. Maka dari itu Bapak Ibu, saya percaya firman Tuhan hari ini bisa menjadi kekuatan berkat dalam kehidupan kita. Saudara boleh tutup Alkitab saudara. Saudara boleh tutup Alkitab saudara. Seberapa banyak harta kekayaan yang saudara peroleh dari kerja kerasmu,
Itu baik. Itu sangat baik. Dan salah satu tugas saya, kewajiban saya sebagai seorang gembala adalah berdoa bagi jemaat supaya Tuhan mencurahkan berkat-berkat Tuhan atas usaha, atas pekerjaan, atas apapun yang saudara kerjakan. Tetapi menjadi juga kewajiban saya untuk dapat mengingatkan setiap kita agar supaya kita tahu jebakan-jebakan iblis yang iblis mungkin tempatkan di hadapan kita terkait bagaimana kita mengelola berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan. Nah, minggu depan kita akan berbicara tentang jebakan-jebakan iblis terkait dengan uang itu sendiri. Saya jemput pemain musik maju ke depan. Kita renungkan firman Tuhan hari ini. Haleluya. Kita nyanyi satu pujian, Aku Memilihmu Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita boleh renungkan firman Tuhan hari ini. Berkat yang Tuhan curahkan dalam hidup kita adalah anugerah-Nya. Salah satu anugerah berkat itu jika kita miliki, itu anugerah Tuhan. Itu pemberian Tuhan yang perlu kita syukuri. Yang perlu kita syukuri. Karena ada banyak orang di luar sana yang Tuhan tidak percayakan. Ada banyak orang di luar sana yang Tuhan tidak percayakan anugerah atau harta dan kekayaan. Ada banyak orang. Tapi bagi kita di sini, Tuhan percayakan itu dan bersyukur atas hal itu. Namun ingat, kita harus bijaksana dalam mengelola itu, agar supaya berkat yang kita peroleh, harta kekayaan yang kita miliki, dapat kita jadikan itu sebagai alat yang indah untuk kita mengikatkan persahabatan kita dengan Tuhan, untuk kita mengikatkan diri kita dengan Tuhan. Dan tentu ini adalah kerinduan kita semua. Kita menikmati berkat selama kita ada di dunia, kita juga menikmati berkat di dalam kekekalan. Wow, ini yang saya doakan. Ini juga yang saya doakan bagi kita semua di tempat ini. Tuhan izinkan kita miliki banyak hal. Saya berdoa Tuhan beri kuasa untuk menikmati semua yang Tuhan percayakan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Tapi di balik itu kita juga mempersoalkan, apakah saya sudah bijaksana mengelola ini semua atau belum? Dan mari Bapak Ibu saya jemput kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian ini sebagai bentuk ucapan syukur kita bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang ada dalam setiap benak hidup kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita. Dan kita memilih Tuhan sebagai Tuhan kita.